Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan grup 5 yang dirahmati Allah dalam rangka memperjalankan tauhid diri kita kepada Allah dalam masa belajar kita dalam tajuk, dalam judul sebuah perjalanan wujud Allah kepada sebuah maujud yang akan bernama diri, tentunya dengan kepastian dan menjalankan tajalli serta mengalami dan merasakan adalah suatu pokok kebenaran yang paling tinggi. Dalam hal ini masuklah kita pada tahap langkah yang kedua, yaitu tentang Allahus Samad, yang mana perjalanan kedua ini setelah Allah nyatakan ada zat yang disembunyikan dalam alam tersiratnya, dalam alam rahasianya. Aku Allah, ya, Qul hu Allah, ya, ingat ya, Qul hu Allah. Nah, ahad, sesungguhnya aku adalah zat yang berada di dalam rahasiaku yang satu atau wujudku yang satu. Zat yang ada di dalam wujudnya yang satu ini menjadikan sebuah alam rahasia bernama Al. Nah, inilah alam alif, alif lam. Nah, inilah awal dari kata Al-Ikhlas. Kedepannya nanti akan tahu Al-Ikhlas itu akan, nama surat ini akan menjadi lenyap semua menjadi suatu perjalanan rahasia. Nah, untuk yang tahap kedua setelah Al kita dapat, baru kita paham kelanjutan dari zat yang ada di dalam alam wujud rahasia tadi. Maka Allah berkehendak kepada dirinya akan memberikan hidup kepada zat yang ada di dalam makom rahasia tersebut, yaitu alam alif lam tadi, atau dikatakan alam rahasia tadi. Maka dia berkehendak di situ. Allahu, aku Allah Samad yang berkehendak. Yang dikehendaki apa? Zatku, Allahu. Nah, ambil makna keduanya, zatku. Apa yang dikehendakinya? Samadun, bersifat hayat, hidup. Kalau alif yang tersirat sudah bersifat hayat, dengan Allah tiupkan waruhi, sebuah ruh kehidupan,
maka kodrat alif pada tersirat berubah menjadi wujud i, yaitu alif hayat. Alif hayat itu akan berubah menjadi wujud i. Inilah dikatakan alif yang disebut ahyan kerajaan, yang disebut dengan nur kasiyah. Nur kasiyah inilah hayat. Jadi kalau Allahu Samad, kenapa alif itu diberikan sebuah hayat bagi Allah, maka dia berubah alif kasroh di i, alif kasroh di atas i. Nah kalau dia sudah i, nah maka itu disebut dengan hayat. Jadi kalau sudah i ini yang menjadi hayat, berarti Allah pun menjadikan dirinya sebagai hayatnya sendiri. Apa ruhi itu? Itulah zat yang ditiupkan ruh, ini yang dinamakan dengan ruh manfusal. Nah ini adanya di alam jauhar, sifatnya adalah sifat jauhar, sudah ada. Jadi belum dia ada tapi sudah ada. Nah, ini sifatnya jauhar. Nah ini dia yang dikatakan dengan zat Muhammad. Nah yang memuji, begitu dia diberikan hayat bagi Allah, Allah tiupkan ruh kepadanya, maka dia memberikan suatu jawaban alhamdulillah. Begitu dia menjawab alhamdulillah, 6.000 kali, 6.000 tahun dia menyatakan alhamdulillah, maka dikatakan hayya manfusalun al Muhammadun, wahai engkaulah orang pertama yang memujiku. Maka jelaslah sudah bahwasan Muhammad itu adalah roh daripada Allah, rohnya Allah. Nah inilah yang harus menjadi suatu pemahaman. Nanti dalam tajalinya, bagaimana kita melihat dari wujud alif u berubah menjadi i, akan muncul di alam al, alif lam alam rahasia tadi, dia akan muncul dan mewujud yang akan menjadi nyawa, yaitu menjadi hayat bagi Allah, waruhunya Allah. Ini alif sudah menjadi i, artinya u itu sudah menjadi i. Makanya para hadirin dan jamaah sekalian, perlu kita ketahui sifat sir rahasia bagi sebuah hayat Allah. Dan seperti yang kita lihat, setelah memahami 7 tajalli wujud Allah sirnya pada Al-Ikhlas, maka yang 7 ini akan bermihrab kepada tajalli batin 7 Al-Fatihah, ya. Nah setelah itu baru hayat dia di surat An-Nas. Nah, ini perjalanannya, jangan lupa ya. Nah makanya ini bertemu dalam satu wujud ba alif sin dalam bismillah. Jadi orang yang belum bertajali kepada 3 huruf tadi, yang pertama ba batin wujudnya Al-Fatihah. Ini kalau belum dia mengalami bagaimana gejolak tajalli batin dalam Al-Fatihah, maka ba ini belum wujud batin yang bisa dia perlakukan dalam bismillah. Alif adalah wujud sir tersirat, sir, ini jatuh kepada Al-Ikhlas. Sementara shin jatuh kepada kodrat nur hayat pada An-Nas. Jadi 3 huruf ini menelan 3 perjalanan batin, 3 perjalanan rahasia, dan 1 perjalanan An-Nas. Coba kita hitung. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Al-Ikhlas perjalanan bagi 7. 7 tambah 7 sudah 14. Sementara dia akan mewujud pada sifat An-Nas. An-Nas berapa ayat? 6. 7 tambah 7 tambah 6 berapa? 20. Ternyata benar, ya, ternyata benar. Hayat Allah itu mewujudnya adalah ilahi nas,
ilah dengan nas inilah yang akan terjadi sir, yang akan maujud pada sifat sir. Nah ini akan terbukti nanti dari wahid akan menjadi ahad. Di sini akan terjadi perjalanan. Berarti yang kedua ini sudah maujud pada i. Berarti itu ayat, hayat. I atau hi atau ih itu sama. Yang ini juga rahasia sir. Ih, hi atau i itu sama. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke sir Al-Ikhlas dengan sir I menjadi hayatullah. Kepada jamaah dipersilahkan mengangkat tangan untuk bertanya untuk memperdalam kajian Al-Ikhlas pada malam hari ini. Kepada Pak Wahyudin dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Juru Tablik atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu di bulan suci ini, Buya. Insya Allah, amin. Dari penjelasan tadi, Buya, ini kan langkah yang kedua di pada surat Al-Ikhlas, yaitu Somad. Nah, apakah tajali ini memang dari yang langkah kedua ini dia bertajali kepada Al-Fatihah itu sampai berakhir pada surat An-Nas'nya itu? Enggak, itu nanti. Itu semuanya ya. Tajali batin ada Al-Ikhlas. Di Al-Fatihah. Tajali sir wujud, alif yang tersirat pada bismillah ada di pada Al-Ikhlas. Dan sin nas yang mewujud pada hayat itu ada pada surat An-Nas. Nanti itu pokoknya dijalani ketiga-tiganya dulu tuh tajalinya, yaitu 20 tajali. 7 Al-Ikhlas, 7 An-Nas, 7 Al-Fatihah, baru 6 An-Nas. Paham? Insya Allah, Buya. Berarti tunggu selesai baru ada tajali. Ya, betul sekali, insya Allah. Silakan. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Wahid atas pertanyaannya. Dipersilakan sama untuk angkat tangan lagi. Pada Bapak Anas dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sehat selalu. Insya Allah. Juru tabligh, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, dalam perjalanan 7 sir Al-Ikhlas ini, Ayah. Jadi kalau saya mendengar tadi bahwa 7 perjalanan Al-Ikhlas itu kita akan mengkaji ketika Ayah mengatakan tadi Al-Ikhlas. Berarti kalau perjalanan Qul huwallahu ahad itu dari perjalanan pertama, yaitu ahad menuju wahid, di mana sir lenyap dalam wujud diri rahasianya. Dia bersifat pada sirnya. Jadi dengan demikian sekarang sudah perjalanan yang kedua. Jadi oleh karena itu saya menanyakan dalam kesempatan ini, dalam perjalanan yang kedua ini yaitu Allahus Samad. Jadi berarti dia mencari tempat ya Ayah. Perjalanan mencari tempat sehingga perjalanan yang kedua ini tadi dia akan menjadi
menjadi menjadi hayat, menjadi i. Mohon pencerahannya ya. Iya. Apakah seperti itu? Iya, kalau soal tempat di Qul Huwallahu Ahad yang pertama, lenyapnya zat pada wujudnya itu sudah al, sudah ada tempat dia, sudah al ya, alif lam, sudah alif lam. Nah sementara awalnya dari lam alif, lam alif akan menjadi hu, kemarin tuh jadi hu kan. Nah kita sudah belajar lam alif jadi hu, asal usul dari kata hu. Nah tapi sekarang setelah dia lenyap di dalam wujudnya sendiri, maka di sini termasuk alam rahasia. Alam rahasia ini disebut dengan alif lam atau al di awal surat itu. Nah, baru dia muncul nanti setelah dia tiupkan waruhi tersebut, yaitu ruh kepada zatnya sendiri. Gitu, paham? Baik ayah. Jadi tadi berarti ayah ketika dia sudah wujud ya pada sir, pada tadi ayah, kemudian dia menuju kepada hayat, berarti itu yang ayah katakan tadi diri jauhar, diri yang berdiri itu ayah. Alam jauhar pada diri jauhar. Diri jauhar itu kan sebuah wujud namanya, yaitu alif natijah atau dikatakan alif tersirat, tapi sudah hayat, disebut dengan nur kasiyah. Nah itulah dia, belum bernama Nur Muhammad, belum bernama zat, tetapi dia ditiupkannya kepada zatnya sendiri. Belum ada zat yang dijadikannya, tapi zat yang jadi bernama kunah. Gitu, paham? Jadi ketika pada diri kita ini ayah, ketika pada diri kita, ketika kita sudah katakanlah dia sudah tadi kita bicara tentang kosong, dia itu kemudian dia sir, kemudian menjadi hayat hidup. Nah disinilah makanya mungkin apakah nanti dia di situ akan ada nyawa di situ ayah? Nanti akan terjadi itu, ikuti saja nanti. Cuma kita jangan melarikan kaji wujud, kaji diri dia semata, wujudnya semata kepada hakikat. Itu belum boleh digiring kajinya ke hakikat, karena belum ada hak tajalli hakikat di situ. Ya. Yang sekarang dari tidak ada alim maujud menjadi ada hayat, nur kasiyah. Bagaimana marifat ini tembus? Itu aja yang pikirkan dulu. Jangan gagal waktu tajalli nanti. Paham? Ayah paham, terima kasih ayah. Insyaallah. Supaya Ananda dan jemaah semua bisa menguasai apa yang telah ayah berikan kepada kami dan menghalalkan ayah. Insyaallah. Terima kasih ayah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kepada yang lain. Terima kasih pada Pak Anas. Kemudian karena lagi ada Pak Lalu, dipersilakan Pak Lalu untuk bertanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, tadi Guru mengatakan bahwa Muhammad itu adalah hidupnya Allah atau nyawanya Allah dan hidupnya Allah. Jadi hidup kita ini ada juga milik Allah juga semuanya. Jadi bukankah begitu ya, Guru? Iya. Ya kitalah hayatnya Allah itu. Kalau kita tidak kaji semuanya ya. Nah tapi kalau kita kaji nggak boleh mengaku begitu sebelum tajallinya dikaji. Gitu. Jadi apabila hidup kita ini adalah milik Allah, bukankah? Bukan milik Allah. Nah, makanya di sini jangan pakai kita-kitaan ya. Justru di sini dalam kaji wujud tidak boleh melarikan ke hakikat diri dulu. Sekarang bagaimana hayat hidup menjadi i. Nah ini tajalli ini yang harus tembus. Jangan kemana-mana dulu, paham? Oh, enggak. Terima kasih Guru. Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih kepada Pak Lalu. Kemudian Pak Abdurrahman tadi mengangkat tangan, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Buya tadi saya menyimak bahwa dari rahasia menuju satu, kemudian masuk tahap hayat. Ini Buya mungkin minta pencerahan bagaimana pandangan kita ini, seperti apa itu pandangannya kalau kita agar kita memahaminya bahwa dari rahasia menuju hayat itu. Nah, kalau diikuti jamariyah awal, setelahu aku atau zatku tenggelam pada wujud rahasiaku, berarti kosong, ya. Al menjadi alif lam atau alam rahasia, kena sir, alif sir. Dari ketiadaan tadi, maka nanti tajalinya akan muncul alif kasroh yang disebut nur kasiyah. Dari kekosongan itu nanti akan muncul dia setelah kita lakukan pelajaran ketajalinya. Paham? Salah Buya. Begitu. Nanti ditajalinya. Tapi sekarang kita harus paham dulu, ya. Jabariyah awal ini harus kita mengerti dulu. Jangan nanti cilangak cilingu di saat tajalinya. Makanya jabariyahnya ini diterangkan dulu. Nanti kalau muncul dia dari tiada tiba-tiba dia muncul menjadi ada. Nah, ini apa ini? Nah, itu. Ini akibat jabariyah tidak disimak, gitu. Paham? Insyaallah Buya. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Abdurrahman. Silakan pada jamaah lagi untuk mengangkat tangan. Kepada Pak Aris dipersilakan, Pak Aris. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 7 perjalanan wujudnya, tapi masih pemahaman ke wilayah Jabariyah. Suara tadi yang memaparkan tentang Bismillah, batin Al-Fatihah, alif itu dari Al-Ikhlas, sementara sin dari Anis. Ini apa nantinya dikaji satu-satu gitu dia setelah Al-Ikhlas ini dia. Ya. Setelah masing-masing dijalankan, baru ditajalikan, dihimpun ke dalam bismillah. Jadi kalau kemarin kita harus sekedar tahu ba alif sin itu, sekarang kita sudah tahu dari mana asal dasarnya dia menjadi bis. Nah, gitu. Terima kasih Buya. Terima kasih. Insyaallah. Rasa getar gimana Buya? Ibarat hidangan kalau mau puasa itu sudah tercium baunya itu gimana ya rasanya? Iya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aris atas pertanyaannya. Selanjutnya pada jamaah lain silahkan untuk bertanya lagi. Masih ada kira-kira pertanyaan? Baik. Tanya izin Pak Wakuswari, Pak Imam, dipersilakan Pak Imam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok tertarik dengan Nur Kasiyah tadi, Buya. Mungkin sedikit saja lebih dijelaskan
karena ini akan muncul dalam tajalli selanjutnya, mungkin lebih diperjelas lagi sehingga pada saatnya kita sudah paham betul tentang Nur Kasiyah dalam hal ini, Bu ya. Terima kasih. Iya. Dinamakan dia sebuah Nur Kasiyah itu setelah dia berwujud. Jadi kalau dia Nurullah, Nur Muhammad, Nur Hak Allah itu setelah di alam maujud. Tapi kalau dikaji wujud itu tidak boleh disebut dengan nama nurnya yang bersifat hakikat. Jadi kasiyah itu adalah nur maujud. Nur maujud ya, maujudnya nur. Nah, alif itu kalau dia maujud namanya nur kasiyah. Jadi tidak boleh dia digelar dengan nama-nama sifat lain. Makanya kasiyah itu nama penampakanku atau aku yang terlihat gitu. Nah, kodra sama dengan karajiyah, nur kasiyah, sama gitu kan. Nah, karajiyah, ayan karajiyah, nah itu penampakan dirinya sendiri, tidak boleh dinamakan atau diartikan dengan makna hakikat, begitu Mam. Jadi makanya seperti itu. Setelah tiga titik ini terhimpun dijalani semua yang 20 kodrat ini, baru dia nanti disatukan dalam bentuk wujud dalam bismillah tadi. Nah begitu. Jadi kita sudah paham satu-satu gitu, menempatkannya gitu. Tarik satu lagi, baru keluarkan, kan gitu, baru perjalankan. Seperti itu nanti. Gitu Mam. Terima kasih Bu ya. Nah, lebih jelas lagi tadi bahwa Nurullah, Nur Hak Allah, Nur Muhammad. Ya. Hal ini kan tidak hakikat, jadi semuanya yang wujud harus diganti dengan Nur Kasiyah, begitu Bu ya? Iya. Nur Kasiyah itu nama nur maujudnya Allah gitu. Gitu. Sama kayak ayan karajiyah. Nah gitu juga kan. Nah, kenapa tidak diambil kepada kodrat Muhammad, Adam? Nah, tapi tidak boleh. Memang itu adalah penampakan dirinya sendiri. Nah, kayak alif itu. Nah, dia tidak mengatakan dia menjadikan Muhammad, meskipun itu adalah sebetulnya Muhammad, kan gitu. Nah, tapi dia belum menyampaikan hak ke situ, gitu. Terima kasih Bu ya, semakin jelas ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Kita silakan sama bertanya lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti saya akan kembali 10 menit lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.